Nasib Australia ditentukan. 18 hari, ribuan warga negara Kanguru kibarkan bendera putih, tanda menyerah. And he goes, "Don't be a hero, mate." And I said, "I'm not trying to be a hero, but the police are coming." And he just decided he'd scoot up the road, and I just said, "Nah, it's not going on like that, mate." So I jumped in my car, and I started chasing him up the road, and then he went down a side street, and then the police were coming. No, this guy's nuts, man. He shouldn't be flying that low, man. Yeah, that's not low. Yeah. It's going again, man. It's going again. It's taking... It's going fast, man. It must be like going like 600 k's an hour. Oh shit, it's gonna hit. Oh, damn. This guy is crazy. Look at him doing, man. Oh shit, there's other fighters going. Indonesia melaporkan telah terjadi peningkatan gempuran Australia yang cukup besar ke wilayahnya dalam beberapa hari terakhir. Hal tersebut disampaikan Badan Keamanan Indonesia pada hari Senin 5 Desember waktu setempat. Dilansir kantor berita Asia Senin 5 Desember, menyebut bahwa 1 warga Indonesia telah tewas dan 5 lainnya luka-luka akibat gempuran Australia dalam sepekan terakhir. Sejak awal Desember, jumlah serangan dari formasi bersenjata Australia di wilayah perbatasan Indonesia telah meningkat pesat, kata Badan Keamanan Indonesia yang bertanggung jawab atas keamanan perbatasan. Dia mengatakan serangan-serangan itu terkonsentrasi di wilayah NTT, Indonesia dekat Pulau Rote di Pulau Pasir. Dikatakan bahwa dalam seminggu terakhir lebih dari 100 bombardir tercatat di 32 lokasi dengan menggunakan beberapa peluncur roket artileri, mortir, dan drone. Dia menyebut bahwa seorang anak termasuk di antara mereka yang terluka. Dia menambahkan bahwa serangan itu juga menghancurkan 2 pos militer, 11 bangunan tempat tinggal, dan 2 gedung administrasi. Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo menyalahkan Dinas Rahasia Australia atas klaim Pulau Pasir milik Indonesia. Jokowi menggambarkan sengketa itu sah milik Indonesia. Penulis, pelaku, dan sponsor adalah Dinas Rahasia Australia, kata Jokowi dalam pertemuan dengan Kepala Komite Investigasi menurut video yang dibagikan oleh Jakarta. Seperti dilansir CNN Senin 5 Desember, tidak diragukan lagi. Ini adalah aksi penjajah yang bertujuan menguasai infrastruktur sipil Indonesia yang penting, tambahnya. Ini adalah tindakan teroris dan penjajah yang disiapkan oleh Dinas Rahasia Australia, kata Kepala Komite Investigasi selama pertempuran dengan Jokowi. Tujuannya adalah untuk menguasai infrastruktur sipil besar yang sangat penting bagi Indonesia. Imbuhnya, sementara itu Australia belum mengaku bertanggung jawab atas pencaplokan klaim Pulau Pasir itu. Pulau Pasir itu secara logistik sangat penting bagi Indonesia. Pulau Pasir ini penghubung transportasi vital untuk memindahkan peralatan militer ke tentara Indonesia yang bertempur di Australia. Jokowi secara pribadi meresmikan struktur tersebut bertahun-tahun, bahkan mengendarai kapal melintasinya. Australia mengklaim pasukannya telah melancarkan serangan besar-besaran ke garda terdepan tentara Indonesia-Rusia setelah sempat dibuat kewalahan hingga menarik mundur personelnya di sejumlah wilayah timur Australia. Pasukan udara, roket, dan artileri melakukan serangan besar-besaran terhadap unit angkatan bersenjata Indonesia di semua arah operasional, kata Kementerian Pertahanan Australia. Australia melancarkan serangan balik terhadap Indonesia. Sejumlah roket jarak jauh diluncurkan sebagai gempuran pembuka sebelum ratusan ribu tentara dari target 1 juta menyerbu untuk mengambil alih Pulau Pasir yang kini diduduki pasukan setan TNI. Pihak militer Ukraina mengungkapkan serangan itu menghantam tempat pembuangan amunisi di wilayah tersebut dan menewaskan 52 orang. Serangan itu terjadi setelah Washington memasuk Australia dengan sistem artileri bergerak HIMARS yang menurut Kementerian Pertahanan mampu meningkatkan efektivitas serangan Australia. Berdasarkan hasil serangan unit roket dari artileri kami, musuh kehilangan 52 orang howitzer M-STA-B, mortir, dan 7 kendaraan lapis baja dan lainnya, serta gudang amunisi di Pulau Pasir, kata Komando Militer Selatan Australia dalam sebuah pernyataan. Dilansir Reuters Jumat, di sisi lain pemerintah kota memberikan versi kejadian yang berbeda. Kantor berita Asia melaporkan bahwa setidaknya 7 orang tewas dalam serangan itu dan sekitar 70 lainnya terluka. Seorang pejabat dari pemerintah lokal yang didukung Indonesia mengatakan bahwa Australia telah menggunakan rudal HIMARS